Kembali lagi bersama aku Rara Istiati Wulandari. Nah, tanggal 29 aku sempat meditasi khusus di GBK. Nah, waktu itu aku sempat kontak manajemen GBK, ya Pak Bandung, Pak Bangun. Nah, sekitar jam 9 lebih tuh aku doa meditasi di sana. Nah, habis itu terus aku sempet chat. Jadi ada perasaan gak nyaman tentang penyelenggaraan Piala Dunia. Jadi memang sebagai pawang hujan, relasiku itu banyak di berbagai stadion. Yang paling happy adalah di GBK. Nah, waktu itu aku sempat narik kartu dan ini ada di Hanging Man ya. Jadi aku sempat chat ke Pak Bangun dan ke Pak Bandung juga. Nah, terutama ke Pak Bandung aku sempet chat, perasaanku tuh ada nggak enak. Dan waktu itu aku membaca ini The Hanging Man. Jadi aku bilang kayaknya ini bakalan batal. Langsung aku upload di Instagram aku. Kayaknya ini bakalan batal Piala Dunia karena di sini FIFA itu merasa keamanan ya. Jadi waktu itu feelingku FIFA itu kan sebenarnya tidak memberikan sanksi saat di Kanjuran, tetapi mereka itu sempat kayak ada kekhawatiran nanti bakalan terjadi situasi yang sama yang menewaskan banyak orang. Nah, FIFA itu juga merasa situasi Indonesia kurang kondusif karena sudah ada permohonan jaminan keamanan dari para gubernur, para wali kota, dan juga Polri, TNI setempat, pokoknya pihak keamanan dan pemerintahan setempat sampai presiden. Nah, itu ternyata sudah tanda tangan tetapi dilanggar. Jadi kayak surat yang dilanggar, ya ibarat kata mungkin bahasanya surat aja, tertulis aja dilanggar, apalagi yang lisan kayak gitu ya kan. Padahal kan ada pepatah lidah itu tidak bertulang. Makanya harusnya kalau seorang gubernur itu sudah menandatangani sesuatu seperti Pak Wayan Koster, itu kan sejak bulan Januari itu masih setuju, bulan awal Maret itu juga masih setuju, tetapi ternyata pas tanggal 14 itu tiba-tiba tidak setuju. Padahal kan penolakan Israel itu harusnya sejak bulan Juni, dan juga saat ini ramai-ramai anggota dewan itu menyatakan kekecewaannya, terus ibarat kata lempar batu, sembunyi tangan, menyalahkan lobi-lobi yang dinilai tidak berhasil, lobi-lobi PSSI. Padahal sebagai anggota dewan itu seharusnya jauh-jauh hari ketika Kemenpora masih eranya Pak Imam Nahrawi, kemudian Pak Zainuddin Amali itu mengajukan anggaran. Nah, harusnya kan dicek dulu tuh, oh iya FIFA ini calon peserta Piala Dunianya siapa-siapa, baik di usia 20 maupun di usia 17. Ya, intinya kita semua sudah maksimal, dan ya ada sikap gentleman dari Mas Gibran yang awalnya keras, habis itu dia juga minta maaf karena sudah keras, dan juga ada saran dari Pak Erick Thohir untuk tegar, untuk tetap semangat, juga saran dari Pak Jokowi untuk tidak menyalahkan, ya tetap Pak Koster, kemudian Pak Ganjar, dan juga Partai PKS dan juga beberapa lainnya. Jadi ada 11 ormas ya. Waktu itu Bung Karno sempat mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Nah, ternyata 11 ormas itu malah beneran menambah situasi yang dinilai tidak kondusif di dunia sepak bola sejak tragedi Kanjuruhan ya. Nah, aku mau kocok karena untuk saat ini Piala Dunia U20 itu kan sudah jelas-jelas dibatalkan di Indonesia. Nah, ada calon yang mengajukan diri yaitu di Argentina. Nah, otomatis tiket untuk timnas, jadi aku turut berduka
turut berduka para pesepak bola muda. Jadi aku sangat suka sepak bola. Jadi dulu aku sempat nonton dan sempat terus doain supaya Persipura Jayapura menang. Habis itu PSS Sleman, terus Bali United dan Persis Solo. Nah, oke, nah ini masih di sini ya. Kalau kartu yang lain sudah aku kocok sih, tapi kalau mau diulang ya boleh. Kans timnas itu katanya masih ada ya, kalau tempat yang penyelenggara Piala Dunia itu yang sudah lolos babak kualifikasi ya. Oke. Total itu kan harus 24 negara. Nah, kemarin Indonesia itu kan dapat tiket karena dari jalur tuan rumah. Nah, calon yang sudah menyatakan secara resmi akan jadi tuan rumah adalah Argentina. Nah, kalau Argentina itu masuk, otomatis Indonesia itu kansnya itu kecil untuk bisa jadi peserta. Mau nulis dulu. Piala Dunia U 2020-2023. Nah, ini kita fokus ya posisinya. Nah, ini Piala Dunia U 2020-2023. Nah, yang sudah digadang-gadang bakalan menggantikan Indonesia itu Presiden FIFA itu menyebutkan kalau Argentina sudah sangat siap untuk memberikan garansi keamanan. Jadi yang diutamakan oleh FIFA itu adalah garansi keamanan wilayah. Nah, mereka minta ke governor setempat dari, ya kalau di kita gubernur, dari wali kota, dari aparat keamanan, TNI, Polri setempat, supaya tidak terjadi tragedi seperti dipahami ya, sportivitas, dan kita harus mengikuti Pak Jokowi, yaitu antara politik dan olahraga itu harus dipisahkan. Nah, aku juga merasa sedih ya ketika Indonesia menjadi bahan perbincangan dunia ketika ada seorang gubernur, Wayan Koster, yang sudah menandatangani langsung ibarat kata menarik ucapannya sendiri. Nah, mungkin kalau bahasanya FIFA, selembar kertas aja bisa dilanggar, apalagi yang tidak ada komitmennya kayak gitu ya. Nah, juga ada banyak partai yang menentang, ya PKS dan partai PDI juga ada beberapa, tapi yakinlah semua partai itu pasti juga ada sisi baiknya yang juga menjunjung sportivitas. Nah, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Yuk bukain Akasik Record Cahaya Tarot, lokasi pengganti Indonesia penyelenggara Piala Dunia U 2023. Apakah Argentina menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 FIFA? Jawabannya adalah di sini kartunya kartu positif ya. Jadi di sini adalah elemen air, di sini ada tangan menggenggam, dan di sini awan-awan. Jadi iya, ini adalah positif. Argentina akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ya. Nah, apakah nantinya timnas Garuda Indonesia masih bisa berlaga di ajang Piala Dunia U20? Di sini terjungkal. Jadi aku turut berdah. Jadi rasanya juga sedih. Mereka sudah latihan tuh hampir 3 tahun, hampir 4 tahun, 3 tahun lebih. Jadi ya seperti nasihat dari Pak Erick Thohir, harus tegar,
Karena ini mau nggak mau harus diterima dengan bahasanya lapang dada ya. Karena memang kesempatan tidak datang kedua kali. Usianya juga mungkin nanti kalau ada yang sudah lebih dari 22 mungkin, atau ada yang bisa lebih dari 20 kalau tahun-tahun berikutnya. Nah ini ya kalau Pak Muhadjir bilang nggak kiamat, benar, karena kan mereka masih hidup. Tetapi ya namanya kesempatan untuk yang sudah diidam-idamkan itu kan tidak bisa terlaksana. Jadi ya sedih juga. Makanya gubernur-gubernur terutama Pak Koster yang sudah tanda tangan untuk keamanan ya harusnya tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi contoh buruk buat anak-anak. Oh kalau kita udah tanda tangan komitmen terus dilanggar, nah itu harusnya nanti ada hukuman dari Kemendagri untuk edukasi. Jadi di sini Timnas Garuda cita-citanya sudah pupus. Nah, apakah nanti akan di-banned? Salam cahaya kasih sayang alam semesta dari aku Rara. Ramalanku selalu kubilang bisa jitu bisa juga meleset. Hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Sempurna. Yuk terus support dunia sepak bola dengan sportivitas.